Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di yaitu satu tema al-amal bil ilmi wa tablighuhu, beramal dengan ilmu dan kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Naam, tafadhal Ustaz. Man yakra ma'an Ibrahim an-Nakhai. Naam. Atau ar-rajula yaqulu anhu nadaru ila salatihi wa ila hadihi wa ila samtihi. Naam. Qala Abu Qilabah rahimahullah, idza ahdatha Allah azza wa jalla laka 'ilman fa'ahdith lahu 'ibadatan. Wa 'an Malik ibn Dinar rahimahullah qala innal 'alima idza lam ya'mal bi 'ilmihi zalat maw'idatuhu 'anil qulubi kama yazillu zallat kama yazillu al-qatar 'an as-safa. Wa qala aidan rahimahullah, kuntu mulian atau mulian boleh. Kuntu mulian bil hududi anzuru fiha wa dakhaltu diran من الديارات ليالي الحجاج فأخرجوا كتابا من كتبهم فنظرت فيه فإذا فيه يا ابن آدم أن تطلب علم ما لم تعلم وأنت لا تعلم بما تعلم. وقال أيضا رحمه الله، من طلب العلم بالعمل وفقه الله ومن طلب العلم بغير العمل يزداد بالعلم فخرا. وقال أيضا رحمه الله، إنك إذا طلبت العلم لتعمل به فصارت العلم، وإذا طلبته لغير العمل به لم يزدك إلا فخرا. وقال أيضا رحمه الله، خلق الرجل وما يلحن حرفا وعمله كله لحن. Ya. Dan dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah berkata, dahulu apabila mereka mendatangi seorang ulama, mereka mengambil darinya, bila mereka mengambil darinya, mereka melihat kepada salatnya dan kepada petunjuknya dan kepada dan berkata Abu Qilabah rahimahullah, apabila Allah ahdasa memberi yang baru, berikan hal baru kepadamu ilmu, maka perbaharuilah
Artinya fa'ahdits lahu ibadan, maka beribadahlah kamu kepada Allah dengan ibadah yang baru. Ibadah yang baru maksudnya tambahan ibadah yang sudah ada. Dan dari Malik bin Dinar rahimahullah berkata, sesungguhnya seorang alim apabila tidak mengamalkan dengan ilmunya, sirna nasihatnya. Enggak, bukan sirna, zallat, tergelincir nasihatnya dari hatinya. Maksudnya kalau ini batu, ada air, batunya licin, air ini netes, tidak bisa nempel di batu itu. Nah seperti itu keadaan nasihat ke dalam hati itu. Apabila seorang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka nasihatnya itu ibarat seperti air yang jatuh ke batu yang licin. Maka seperti itu pula nasihatnya itu dari hati itu hanya lewat saja, tidak sampai meresap ke dalamnya, karena batu nggak bisa menampung air. Seperti itu maknanya. Ini susah ngatain bahasa Indonesia gimana? Tidak berbekas. Bisa juga dikatakan tidak berbekas, tidak membekas di dalam hati, atau tidak meresap ke dalam hati. Bagaimana ceritanya al-qadar al-sofa, seperti tergelincirnya tetesan air pada batu karang yang licin tadi. Dan berkata pula Malik bin Dinar rahimahullah, dahulu aku suka bertelaah, suka terhadap buku-buku, aku melihat di dalamnya. Maka apabila aku masuk, fadakhaltu diran minad diyarat, maka aku masuk ke suatu rumahnya orang-orang rahib. Pada malam-malam, layali al-hajjaj, malam-malam orang-orang berhaji. Maka mereka mengeluarkan kitab min kutubihim, dari kitab-kitab mereka, maka aku melihat jalannya. Maka apabila jalannya, wahai anak Adam, janganlah engkau menuntut ilmu. Lima tatlubu ilma ma lam ta'mal. Lima tatlub ilma ma lam ta'lam. Lima ini mengapa? Lima aja. Mengapa engkau mengambil ilmu yang tidak engkau amalkan? Yang tidak engkau ketahui. Engkau tidak beramal dengan apa yang engkau ketahui. Dan berkata pula Malik bin Dinar rahimahullah, barang siapa menuntut ilmu dalam rangka beramal, maka Allah memberikan taufik kepadanya. Barang siapa menuntut ilmu tidak untuk diamalkan, maka Allah tambah dengan ilmu tersebut, maka orang itu akan bertambah bangga dengan ilmunya. Dan berkata pula Malik bin Dinar rahimahullah, sesungguhnya engkau apabila menuntut ilmu dalam rangka untuk engkau amalkan dengannya, kasarokal ilmu, maka ilmu akan mematahkanmu. Dan apabila kau menuntutnya untuk tidak beramal dengannya, tidaklah menambahmu melainkan hanya kebanggaan. Dan berkata pula Malik bin Dinar rahimahullah, salqa rajul, bila kau menjumpai seorang laki-laki dan wamayalhanu harfan, tidak salah, dan tidak salah mengucapkan satu huruf pun,
wa amilahu kullahu wa amaluhu kulluhu lahnun. Maka amalnya seluruhnya salah. Dan seluruh amalannya adalah kesalahan. Nah, ini banyak kalimat-kalimat yang kiasan. Wa an Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu ta'ala qal kanu idza atau ar-rajula liyakhudhu anhu nadaru ila salatihi wa ila hadyihi wa ila samtihi. Diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, beliau berkata, dahulu yakni para sahabat atau para tabi'in atau para ulama dahulu, idza atau ar-rajul, orang pendahulu mereka kaum salaf, apabila mereka mendatangi seseorang guru, liyakhudhu anhu, untuk diambil ilmunya, nadaru ila sholati, maka mereka yang pertama kali lihat adalah sholatnya. Sholatnya ini mengandung banyak makna, bisa kaifiyahnya, bisa mulazamahnya, muhafadhahnya. Artinya apakah dia menjaga sholat fardu 5 waktunya di masjid, ini muhafadhahnya, atau kaifiyahnya, bagaimana dia melaksanakan sholat-sholatnya, apakah dia yang termasuk melaksanakannya dengan khusyuk atau tidak khusyuk. Maka di sini mereka para salaf mendahulukan yakni perilaku daripada seorang muallim sebelum ilmunya. Ketika perilakunya, terutama perilaku yang tertingginya adalah sholatnya, ketika dia melaksanakan sholatnya, yakni muhafadhahnya terhadap sholat, mulazamahnya terhadap sholat itu baik, ia menjaga sholat 5 waktunya dengan berjamaah. Kemudian kaifiyahnya, bagaimana dia melaksanakan sholat itu, apakah sholatnya dilaksanakan dengan baik, dengan khusyuk, tidak tergesa-gesa. Ini pertama, bila itu baik maka ini nilai pertama. Kedua, wa ila hadyi, bagaimana petunjuknya, apa yang diajarkan, apakah dia mengajarkan kepada kitabullah dan sunnah Nabi SAW, apakah dia mengajarkan dengan ikhlas, apakah yang diajarkan adalah ilmu yang benar, ini hadyi. Wa ila samtih, kepada samtih sifat-sifatnya atau hayahnya, keadaannya, yakni termasuk syakhsiyahnya, kepribadiannya. Kalau kepribadiannya, kemudian ilmunya, dan yang terutama adalah perilaku sholatnya, itu semua telah memenuhi syarat, baru mereka mengambil ilmu. Itu makna idza kanu idza atau ar-rajul liyakhudhu anhu nadaru ila salatihi wa ila hadyihi wa ila samtihi. Ini kalau dilihat seperti ini nggak ada yang ngambil dari ilmu saya, karena kita semua masya Allah zaman yang sangat langka untuk mendapatkan orang-orang seperti ulama salaf seperti ini. Tapi bukan berarti tidak ada, masih ada. Maka orang-orang dahulu mereka rela untuk meninggalkan negerinya untuk mencari orang-orang seperti ini untuk diambil ilmunya. Wa qala Abu Kilabah rahimahullah, berkata Abu Kilabah rahimahullah, idza ahdatsa Allahu azza wa jalla laka ilman fa ahdits lahu ibadatan. Apabila Allah memberikan ilmu yang baru kepadamu, maka beribadahlah kepada Allah dengan ibadah yang baru. Maksudnya ketika kita ditambahi ilmu oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, satu ilmu saja, sesuatu yang baru, maka hendaknya kita menambah ibadah kita kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang belum kita lakukan sebelumnya, yakni ketaatannya atau kehusyuannya, atau termasuk diantaranya adalah menambahkan ibadah yang baru, yaitu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas tambahan ilmu dan pengamalan terhadap ilmu yang kita dapat. Ketika kita diberi satu ilmu, maka yang pertama kita memuji Allah, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla ini berupa ilmu, dan kemudian berusaha untuk mengamalkan ilmu yang Allah ajarkan. Karena sungguhnya mendapatkan satu ilmu itu mendapatkan karunia yang besar. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka lebih suka menghayati satu ayat sepanjang malam daripada mereka menghatamkan Quran sepanjang malam. Dengan memahami satu ayat Al-Quran, mentafakurinya, mentadaburinya, itu akan menumbuhkan
ketakwaan, menambahkan keimanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memperbaiki keadaan hatinya, dan akan semakin membuat dirinya semakin tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka kadang-kadang satu malam hanya menghabiskan waktu untuk merenungi satu ayat, dibacanya secara berulang-ulang sampai meresap ke dalam hatinya. Maka ini menjadi ibrah kepada kita. Idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadatan. Kalau engkau diberi ilmu baru oleh Allah, satu ilmu baru oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tambahkan dengan ibadah yang baru untuknya Allah Subhanahu wa taala semata. Wa an Malik bin Dinar rahimahullahu taala qal, berkata, diriwayatkan dari Malik bin Dinar rahimahullah, beliau berkata, innal alima idza lam ya'mal bi'ilmihi, sungguhnya seorang yang alim apabila dia tidak beramal dengan ilmunya, zallat mau'izatuhu 'anil qulub, maka nasihatnya itu akan menyimpang dari hati. Nah, ini mungkin makna yang lebih tepat, menyimpang dari hati, meleset dari hatinya, tidak bersemayam ke dalam hati. Itu ibarat kita menyirami batu karang, maka tidak akan bisa diserap air itu. Beda kalau kita menyirami ke tanah, maka airnya akan terserap. Nah, seperti itu. Zallat mau'izatu 'anil qulub kama yazillul qatru 'anis safa. Seperti tergelincirnya, seperti melesatnya tetesan air dari batu karang yang licin. Batu karang yang sudah berpuluh-puluh tahun ditimpa oleh air itu, atau tetesan-tetesan air yang kecil itu kadang sampai melumut sehingga ia hanya meleset, tidak sampai meresap ke dalam batu itu. Maknanya bila seorang alim itu ia berilmu namun tidak beramal sesuai dengan ilmunya, naudzubillah min ilmin la yu'mal, maka nasihat-nasihat yang akan disampaikannya itu tidak akan tersampaikan ke dalam hati pendengarnya. Jadi ketika ada da'i yang menyampaikan nasihat-nasihatnya kemudian tidak membuat mad'unya berubah, tidak memberikan manfaat, ini pertanda bahwa ilmunya, ilmu da'i, ilmu alim tadi tidak diamalkan. Na'udzubillahi min ilmin la yu'mal bih. Hal-hal ini semua menjadi nasihat bagi kita dan menjadi pecutan bagi kita untuk senantiasa menintrospeksi diri kita, memperbaiki diri kita. Karena diibaratkan seperti tetesan air yang jatuh ke batu karang yang licin. Ini seorang yang berilmu tidak beramal dengan ilmunya. Waqala aidan rahimahullah, yakni berkata pula Malik bin Dinar rahimahullah, kuntu mula'an bil kutubi angdur fiha. Saya ini termasuk orang yang suka membaca kitab-kitab, melihat ke dalamnya, melihat isinya, angdur fiha. Fadakhaltu diran minad diyarat layali al-hajjat. Pada malam-malam haji, malam-malam orang berhaji, ini mungkin malam-malam orang berkumpul di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, saya masuk ke sebuah rumahnya para rahib. Fa akhraju kitaban min kutubi, mereka mengeluarkan satu kitab dari kitab-kitab mereka. Fa nadartu fihi, maka aku membuka dan melihat kepada satu isi kitabnya. Fa idza fihi, dan diantara isinya adalah ternyata ada tulisan, ya bna Adam, lima tatlubu ilma ma lam ta'lam. Mengapa engkau mencari ilmu yang kamu tidak ta'lam, yang tidak mengetahuinya? Yakni maksudnya, mengapa engkau mencari ilmu yang kamu tidak paham isinya? Maknanya hanya dihafal, mungkin hanya dibaca, tetapi tidak memberikan makna. Wa anta la ta'malu bima ta'lam, dan kamu sendiri tidak mengamalkan apa yang kamu ketahui. Ilmu yang sudah kamu ketahui tidak kamu amalkan, kamu mencari ilmu yang belum kamu ketahui. Maka apa maknanya? Apa faedah kamu mengumpulkan ilmu yang banyak namun tidak ada yang kamu amalkan?
Ini maknanya lima tatlubu ma ilma ma lam ta'lamu. Mengapa kamu mencari ilmu yang kamu tidak mengetahuinya, yang kamu belum mengetahuinya? Artinya mengapa kamu bersemangat mencari ilmu? Sementara kamu sementara kamu la ta'malu bima ta'lam. Sementara kamu tidak mengamalkan apa yang sudah kamu ketahui. Jadi tidak ada faedahnya menambah ilmu namun tidak kita amalkan. Na'udzubillahi min ilmin la yu'mal bihi. Ini yang sebenarnya sindiran kita semua ini. Artinya nasihat kepada kita semua yang belum mengamalkan apa yang sudah diajarkan Allah kepada kita. Wa qala aidan rahimahullah, beliau rahimahullah juga berkata, man talabal ilma lil amali waffaqahullah. Wa man talabal ilma li ghairil amali yazdadu bil ilmi fakhran. Barang siapa yang ia mencari ilmu, menuntut ilmu untuk diamalkan, waffaqahullah, niscaya Allah akan memberikan taufik, kemudahan, kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Yakni dia akan diberi kekuatan untuk beramal sesuai dengan ilmunya, menjalankan perintah-perintah yang dia ketahui dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang dia ketahui. Sedangkan orang yang mencari ilmu tidak untuk diamalkan, yaitu mencari ilmu untuk dimiliki. Apa kata Malik bin Dinar? Yazdadu bil ilmi fakhran, maka dia akan semakin bangga dengan semakin banyaknya ilmu yang dimiliki. Ya Allah, naudzubillahi minal fakhri bil ilmi. Orang yang mencari ilmu tidak untuk diamalkan, hakikatnya dia hanya mencari kebanggaan diri dengan ilmu tersebut. Dia akan semakin bangga dengan semakin banyaknya ilmunya. Ketika dia bisa berbicara lebar, naudzubillah, sehingga membuat orang itu terpesona kagum dengan ilmunya, sementara dia tidak beramal dengan ilmu. Berilmu bukan jelek, bukan tercela, bahkan itu terpuji, bahkan termasuk lebih utama dari jihad menuntut ilmu itu. Namun tercela ketika seseorang salah niat dari mencari ilmu, kemudian tidak beramal dengan ilmu. Na'udzubillahi min ilmin la yu'malu bih, wa na'udzubillahi minal fakhri bil ilmi. Wa qala aidan rahimahullah, berkata pula Malik bin Dinar rahimahullah, innaka idza talabtal ilma li ta'mala bihi kasarakal ilmu, wa idza talabtahu li ghairil amali bihi lam yazidka illa fakhran. Ini juga perkataan Malik bin Dinar rahimahullah. Sesungguhnya engkau apabila kamu mencari ilmu, menuntut ilmu li ta'mala bi, agar kamu beramal dengan ilmu tersebut, kasarakal ilmu, maka ilmu itu akan membelahmu, memecahmu. Maknanya akan menasehati kita, memberi kebaikan kepada kita, sehingga seperti dipecah, diremukkan, dinasehati. Wallahu ta'ala alam. Itu makna dohirnya kasaraka, mematahkan, menghancurkan. Wa idza talabtahu li ghairi, tapi menghancurkan di sini bukan hancur lumat, artinya memecahkanmu dari kejumudan, dari kebodohan. Itu wallahu taala alam, maknanya kurang lebih seperti itu. Ini kayak saya katakan kinayah. Ini kalimat kinayah. Kasaro itu memecah. Seperti beling itu kalau kasaro beling itu dipecah itu. Dipecah karena keras. Nah, hati itu ketika dia seperti kaca, ya dia nggak bisa menyambut ilmu, hanya memantul saja ilmu itu. Namun ketika dia dipatahkan, dipecahkan oleh ilmu, maka dia akan luluh untuk bisa menerima ilmu. Wa idza talabta li ghairil ilmi bihi, namun kalau kamu mencari ilmu untuk tidak diamalkan atau bukan untuk diamalkan, lam yazidka illa fakhran, maka ilmu hanya semakin menambahmu bangga.
Artinya tidaklah ilmu itu menambahkan dirimu selain menambah kebanggaan. Dan kebanggaan itu menyeret kita kepada kesombongan, wal'iyadzubillahi minal kibri wal fakhri. Wa qala aidan rahimahullah, berkata pula Malik bin Dinar rahimahullah, talqar rajul wa ma yalhanu harfan wa amalu kulluhu lahnun. Engkau akan mendapati seseorang yang ia tidak salah satu huruf pun dalam ucapannya, wa amaluhu kulluhu lahnun, namun semua amalannya adalah salah. Maknanya amalannya tidak ada terapan sedikit pun terhadap ilmu yang dia sampaikan. Ini satu pemberitaan, satu ungkapan dari Malik bin Dinar, talqar rajula wa ma yalhanu harfan. Yalhan itu salah berbicara, satu huruf pun dia tidak salah. Wa ma yalhanu harfan, tidak satu huruf pun dia salah menyampaikan. Makna yang dia sampaikan adalah sesuatu yang hak. Ya Allah, ya Rabb. Wa amalu kullu lahnun, namun kalau dilihat perbuatannya tidak ada satupun dari perbuatan yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Lahnun itu kesalahan dalam berlisan, namun digunakan di sini kesalahan di dalam bertindak, beramal, karena amalannya tidak sesuai dengan ilmunya. Naudzubillah. Ini kritik buat para dai juga semuanya, termasuk diri saya. Artinya kadang-kadang kita bicara benar karena kita membacakan kitab para ulama, namun apa yang kita baca tidak kita amalkan. Makanya di sini pembahasannya adalah al-amalu bil ilmi wa tablighu, kewajiban, keharusan untuk beramal terhadap ilmu. Naam, man yaqra ba'dahu. An Abi wa Abil Aliyah rahimahullah qala kuntu arhalu ila qawli masirata ayyamin li asma'a minhu fatafaqqadu salatahu fa in wajadtuhu yuhsinuha aqamtu alayhi wa in ajidhu yudayyuha rahaltu wa lam asma' minhu wa qultu huwa lima siwaha adiyah. Wa qala Amr ibn Qais rahimahullah, idza sami'tu bil khair fa'mal bihi walau marratan wahidatan. Wa qala Ibnu Samma rahimahullah, kam min shay'in lam yanfa lam yadurra lakinnal ilma idza lam yanfa darra. Wa an Ibrahim al-Taimi rahimahullah qala ma aradu amali ala qawli illa khashitu an akuna mukadziban. Wa an Aqa'il Khurasani rahimahullah qala Al-Khurasani wa an Aqa'il Khurasani rahimahullah qala inna awthaqa amali fi nafsi nashril ilma. Wa qala Abu Uthman al-Hayri rahimahullah, dhahabul islami min arba'ah, la ya'maluna la ya'lamun wa ya'maluna bima la ya'lamun wa la yata'allamuna ma la ya'lamun wa yamna'una an-nasa min al-ilm. Dari Abu Aliyah rahimahullah, dia berkata, dahulu aku melakukan perjalanan kepada seseorang dengan perjalanan beberapa hari untuk mendengarkan ilmu darinya. Maka aku memeriksa sholatnya. Maka jika aku mendapatinya dia bagus melakukannya, aku atasnya. Aqamtu alaihi, aku tinggal di tempatnya. Aku tinggal di tempatnya. Dan jika aku mendapatinya dia meluputkannya,
melemehkan sholatnya maksudnya. Aku pergi dan tidak mendengar ilmu darinya. Dan aku berkata, ya, lima siwa. Huwa lima siwaha adya. Dia dengan Kalau dia meremehkan sholatnya, maka terhadap selain sholatnya dia lebih meremehkan. Berkata Amr bin Qais rahimahullah, sami kurang. Ketika aku Tidak sami'ta. Jika engkau mendengar suatu kebaikan, maka beramalan dengannya walaupun sekali. Dan berkata Ibnu Samad rahimahullah, betapa banyak dari sesuatu jika tidak bermanfaat maka tidak membahayakan. Maka tetapi ilmu ketika tidak bermanfaat akan membahayakan. Dari Ibrahim At-Taimi rahimahullah, dia berkata, aku memperlihatkan amalanku atas ucapanku. Aku tidak berani. Tidaklah aku memperlihatkan amalku atas ucapanku kecuali karena aku takut menjadi seorang pendusta. Dari Athaq Al-Khurasani rahimahullah, dia berkata, sesungguhnya amalanku yang paling kokoh, yang paling kuat, amalanku yang paling kokoh pada diriku, dalam hatiku adalah menyebarkan ilmu. Dan berkata Abu Uthman Al-Hayri rahimahullah, bilang Islam dan oleh empat hal min asbabiyah. Tidak mereka tidak mengamalkan dengan apa yang mereka ilmui, ketahui. Dan juga mereka mengetahui, mereka beramal dengan apa-apa yang mereka tidak ketahui. Mereka ya'lamu wa ya'maluna, mereka beramal dengan la ya'lamu. Dan mereka mengajarkan wala yata'allamuna, dan mereka tidak mengajarkan apa yang mereka amalkan. Dan mereka tidak mengajarkan apa yang tidak mereka ketahui. Dan mereka menahan manusia dari ilmu. Nah, kita insyaallah bahas setelah adzan Isya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Hai
Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita coba jelaskan perkataan dari para ulama di sini. An Abil Aliyati rahimahullahu qal. Dari Abul Aliyah rahimahullah, beliau berkata, kuntu arhalu ilar rajul masirata ayyam li asma'a minhu. Dahulu aku suka melakukan bepergian sampai berhari-hari, perjalanan berhari-hari, hanya untuk bisa mendengarkan ilmu dari seseorang. Li asma'a minhu. Fa atafaqqadu sholatahu, maka ketika aku sudah datangi orang itu, maka yang aku perhatikan pertama kali sholatnya. Aku periksa sholatnya, aku teliti sholatnya, aku amati sholatnya, atafaqqadu sholatahu. Fa in wajadtuhu yuhsinuha, kalau aku di sini mengisyaratkan bukan kepada mulazamahnya, karena para ulama mulazamah insyaallah, namun kaifiyahnya. Tapi bisa juga maknanya mengandung hal itu, mulazamah atau kaifiyah dan muhafadzahnya. Fa in wajadtu yuhsinuha, kalau aku bisa mendapati orang ini, guru ini sholatnya bagus, ia membaguskan sholatnya, aqamtu alaihi, maka aku tinggal bersamanya. Aku tinggal bersamanya, yakni aku mengambil ilmu, mulazamah dengannya. Wa in ajiduhu yudayyi'uha, namun kalau aku mendapati orang ini meremehkan sholatnya, gampangkan sholatnya, yakni termasuk tadi muhafadzah dengan jamaah dan juga kaifiyahnya, rohaltu walam asma minhu, aku pergi dan tidak mengambil ilmu, tidak mendengarkan ilmu darinya. Kenapa? Qultu, aku katakan, huwa lima siwaha adya. Ini orang yang seperti ini terhadap selain sholat pasti akan lebih meremehkan. Artinya kalau sholatnya saja dia sudah remehkan, maka selain sholatnya akan dia lebih remehkan. Maka di sini pentingnya memahami makna sholat dan juga bagaimana seorang mengagungkan sholat. Kita ini sholat ini belum betul-betul menikmati sholat. Kita sholat ini hanya sekedar penggugur kewajiban. Kenapa? Rata-rata orang sholat cepat buru-buru, nggak ada yang pingin lama sholat. Padahal orang sholat itu menghadap Allah, sang penciptanya, kekasihnya. Kita mengakui Allah itu kekasih kita, tapi giliran ketemu kekasihnya pengen cepat selesai. Padahal kita coba aja sama kekasihnya, apalagi orang yang baru nikahan itu malam pertama, ya Allah, nggak pingin pisah sama istri. Kemana saja ini digandeng terus. Ini sang kekasih maha tinggi, maha sempurna. Nah, di sini menunjukkan betapa kita ini belum bisa merasakan
lam naduk halawata sholat, belum bisa merasakan manisnya dari sholat. Dari mulai takbiratul ihram lama dikit ngantuk. Kalau nggak ngantuk lupa. Itu sehingga alasannya kenapa sholatnya cepat, takut lupa. Kelamaan dikit lupa. Padahal itu menjadi ukuran bagi para ulama, seseorang itu untuk diambil ilmunya atau tidak. Maka mencari guru seperti ini zaman ini mungkin kita hanya mendapati beberapa orang. Kalau memperhatikan di Pekalongan, siapa yang sholatnya agak tenang itu almarhum rahimahullah Ustadz Isa. Paling tidak itu 10 menit rukuknya, tumaknina, i'tidalnya, sujudnya. Dan Ustadzuna Ustadz Ja'far, kalau saya perhatikan beliau kalau sholat pelan, tenang, tidak terburu-buru dinikmati. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita nggak tahu hati, yang tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita hendaknya memperbaiki diri kita, terutama kualitas sholat kita, karena dia yang akan pertama kali nanti dihisab di hadapan Allah azza wa jal. Pingin rasanya kita sholat dan seperti Nabi, yang Nabi katakan wa ju'ilat qurratu aini bis sholat, kebahagiaan mata hatiku terletak di dalam sholat. Sehingga sholat itu 30 menit itu tidak merasa gemerungsung, nggak merasa bosen. Tapi sholat itu betul-betul bisa merasakan nikmat. Terutama sholat malam. Ya Allah, sholat malam paling banter 1 rakaat, kadang naik 3 rakaat. Itu pun bacaannya standar, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, tinggi-tingginya wadduha. Ya Allah ya Rabb, ini yang harus kita gembleng. Karena ibadah itu harus dipaksa. Tanpa kita paksa, kita tidak akan pernah beribadah dengan baik. Maka tadi kata alasan Abul Aliyah, mengapa beliau meninggalkan orang yang berilmu, ilmunya dalam, tapi dia tinggalkan hanya karena meremehkan sholatnya. Huwa lima siwaha adya. Orang yang seperti ini, kalau dengan sholatnya saja seperti itu, maka terhadap selain sholatnya dia akan lebih meremehkan. Wa qala Amr bin Qais rahimahullah, dan berkata Amr bin Qais rahimahullah, idza sami'ta bil khair fa'mal bihi walau marratan wahidatan. Ini minimal, usaha minimal. Bila engkau mendengar satu kebaikan, idza sami'ta bil khair, engkau mendengar satu kebaikan, fa'mal bihi, maka amalkan kebaikan ini walau marratan wahidah, meskipun sekali kita pernah mengamalkannya. Kenapa? Agar kita ini tidak berkhianat terhadap ilmu yang sampai kepada kita. Kita mengetahui satu ilmu, tentunya yang sunnah-sunnah. Kalau yang fardu mutlak tidak boleh ditinggalkan. Tapi ilmu yang sunnah, maka minimal sekali kita kerjakan. Tapi ini minimal ini adalah agar nanti kita tidak mempertanggungjawabkan lebih dari itu. Padahal kita juga dituntut lebih dari itu untuk lebih banyak lagi. Wa qala Ibnu Sammak rahimahullah, kam min syai'in idza lam yanfa' lam yadurra, lakinnal ilma idza lam yanfa' darra. Masya Allah, ini sangat jelas sekali. Kata Ibnu Sammak rahimahullah, kam min syai'in, betapa banyak hal, berapa banyak hal, idza lam yanfa' lam yadurra, kalau tidak mendatangkan manfaat, kalau tidak bermanfaat, tidak membahayakan. Sesuatu selain ilmu ini kalau tidak bermanfaat, dia tidak membahayakan. Artinya kalau tidak bermanfaat, dia dikerjakan tidak membahayakan, ditinggalkan juga tidak membahayakan. Lakinnal ilma idza lam yanfa' darra, tapi sebaliknya ilmu kalau dia tidak memberi manfaat kepada pemiliknya, maka akan membahayakan pemiliknya.
Dan ilmu yang tidak bermanfaat artinya ilmu yang tidak dia amalkan. Adapun hal-hal yang wajib dalam hal ilmu maka wajib diamalkan dan tidak boleh ditinggalkan. Ilmu ketika dia tidak diamalkan maka dia bukan ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau ilmu itu tidak bermanfaat, darra, maka dia akan membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Ini pemjabarannya sangat luas sekali. Semisal kita tahu bahwa apabila kita melihat satu kemungkaran, kita wajib mengingkarinya, baik dengan tangan ataupun lisan ataupun dengan hati. Kita tahu ilmu ini. Namun kemudian kadang-kadang seseorang, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak terkena, kadang-kadang seseorang dia tahu bahwa ini ada satu kemungkaran, dia tidak mengingkari dengan tangannya, tidak mengingkari dengan lisannya, dengan hatinya pun tidak dia ingkari. Maka ini akan membahayakan dirinya. Yaitu tidak mengingkari dengan hatinya, dia tidak marah, dia tidak murka, dia ridho saja. Maka yang demikian ini bisa membahayakan dirinya, karena ia berarti sama dengan orang yang melakukan kemungkaran itu. Naudzubillah min dzalik. Wa ani bin Ibrahim At-Taimi rahimahullah qala, diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi rahimahullah dalam kitab Sifatus Safwa, beliau berkata, ma'aradtu amali ala qauli, aku tidak pernah mencocokkan perbuatanku dengan ucapanku, illa khasyitu an akuna mukadziban. Ma'aradtu amali ala qauli artinya aku selalu memperlihatkan, mencocokkan amalanku dengan ucapanku. Karena kalau tidak aku lakukan itu, aku takut aku ini termasuk orang yang mendustakan ilmu, mendustakan kebenaran, mendustakan diri, mendustakan orang lain, mendustakan Allah. Kenapa aku berkata begini tapi amalanku berbeda dengan apa yang aku ucapkan? Aku tidak pernah, aratu ini bukan memperlihatkan juga, di sini mungkin maknanya yakni mencocokkan. Aku tidaklah pernah memalingkan perbuatanku dengan ucapanku. Artinya selalu perbuatanku selalu aku lihat, aku cocokkan dengan ucapanku. Karena kalau aku tidak melakukan itu, aku takut aku ini termasuk orang yang mendustakan. Ini begitu hati-hatinya para salaf saleh dan para ulama. Kalau kita kan tidak masa bodoh aja, mau tahu nggak tahu, mau sesuai nggak sesuai, kadang kita tabrak saja ucapan kita, perbuatan kita, nggak kita cocokkan. Jadi kita ini dituntut untuk selalu bersikap hati-hati, wara. Kita harus punya wara. Wara itu sikap hati-hati di dalam berbuat dan berucap, agar apa yang kita lakukan dan kita ucapkan tidak bertentangan dengan kebenaran yang kita ketahui. Sebab kalau bertentangan maka kita telah melakukan kedustaan. Wa an Ata'il Khurasani rahimahullahu qal, inna awthaqa amali fi nafsi nashri al-ilma. Sesungguhnya amalanku yang paling kokoh, yang paling kuat di dalam diriku adalah nashri al-ilma, yaitu usahaku untuk selalu menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu. Ini bentuk tabligh tadi. Kalau yang pertama sebelum-sebelumnya itu adalah al-amal bil ilmi, anjuran untuk beramal terhadap ilmu. Kalau di sini, mulai dari sini dikatakan oleh Ata'il Khurasani, yaitu keharusan kita untuk menyebarkan ilmu. Sebab apabila orang yang berilmu tidak ada yang menyebarkan ilmunya kepada umat, maka akan hilang. Seandainya para ulama tidak menuliskan kitab apa yang mereka ketahui, tidak mereka tulis, maka kita akan kehilangan ilmu yang banyak. Karena kita tidak akan tahu kecuali yang dalam Quran, dalam Sunnah. Kemudian kita salah memahami Quran dan Sunnah, tidak sebagaimana pemahaman pendahulu kita, maka kita tersesat dari jalan kebenaran.
Namun dengan adanya kitab tafsir, adanya syarah dari hadis-hadis Nabi, maka itu membantu kita untuk memahami Quran dan Sunnah. Dan bila orang-orang yang mengetahui ilmu ini tidak mau mengajarkan ilmu kepada umat, maka kebodohan itu akan semakin merata di tengah umat. Dan ketika kebodohan itu merata di tengah umat, maka akan menyebabkan umat itu tergelincir ke dalam kesesatan, wal'iyadzubillah. Ini. Jadi mengapa ilmu itu harus disebarkan? Karena Nabi juga merintahkan kita, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Maka ini dilema, punya ilmu harus disampaikan, nyampaikan ilmu kadang nggak bisa ngamalin, kan susah juga ini. Punya ilmu harus disampaikan, nggak disampaikan dosa. Giliran nyampein nggak sesuai dengan perbuatannya. La ilaha illallah, nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih, wa na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Berkata Abu Utsman Al-Hairi, ini bisa dibaca Al-Hairi, bisa juga dibaca Al-Hiyari, tapi yang lebih dekat kepada makna Al-Hairi rahimahullah. Beliau berkata, zahabul islami min arba'ah, hilangnya Islam, ajaran Islam maksudnya dari 4 perkara, dengan sebab 4 perkara ini. La ya'maluna bima ya'lamun, yaitu karena pemeluknya, karena umat tidak beramal terhadap apa yang mereka ketahui, tidak beramal dengan ilmunya. Ini pertama. La ya'maluna bima ya'lamun. Ini beda, letak mim sama lam bisa salah baca, kita salah arti. Ya'lam itu tahu, ya'mal itu beramal. Kadang mata tua suka salah baca. Wayak yang kedua, wayak maluna bima la ya'lamun. Kalau pertama apa? La ya'maluna bima ya'lamun, mereka tidak beramal terhadap apa yang terhadap apa yang diketahuinya. Artinya tidak beramal terhadap ilmu. Yang kedua, wa ya'maluna bima la ya'lamun, mereka suka beramal terhadap yang tidak mereka ketahui. Artinya beramal tanpa ilmu. Ini juga yang menyebabkan Islam itu hilang. Yang pertama, ia tidak la ya'maluna bima la ya'lamun, ia tidak beramal terhadap la ya'lamuna bima ya'lamun, tidak beramal terhadap ilmu, sehingga lama-lama ilmu hilang. Dia ketahui, dia hafal, dia ngerti Al-Quran, dia ngerti hadis, tapi dia amalkan. Dia meninggal dunia, hilang ilmu itu. Juga hilang faedahnya bagi dirinya. Ketika hilang faedahnya, maka sama saja dia tidak berilmu, seperti perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Yang kedua, ia beramal terhadap apa yang tidak diketahuinya, yakni beramal berdasarkan akal, pikiran, bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan petunjuk. Ya'malun bima la ya'lamun. Yang ketiga, wala yata'allamuna ma la ya'lamun, mereka tidak suka belajar tentang apa yang tidak mereka ketahui. Jadi masa bodoh, orang ngerti rapopo, kakean ngerti malah mumet. Tambah ngerti, tambah akeh tanggung jawab, malah tambah akeh dosane. Ini salah. Semboyan seperti ini salah. Justru ketika kita tidak belajar terhadap apa yang tidak kita ketahui, maka berangsur ilmu itu akan hilang. Dan ilmu itu hilang berarti hilanglah Islam. Hilang Islam bukan nama Islamnya yang hilang, esensi ajaran Islam itu hilang, sehingga Islam itu menjadi sesuatu yang gharib, yang asing. Kenapa? Ada orang lakuin yang benar dimusuhin. Itu akibat karena ini. Orang lakukan yang benar dimusuhin. Kenapa? Karena mereka meninggalkan ilmu, tidak beramal dengan yang diilmui. Kenapa? Karena tidak berilmu, tidak peduli, dan lebih suka beramal terhadap yang tidak punya ilmu. Jadi beramal sesuka hatinya. Munggoku apa yo tak lakoni. Pak munggo elek pak ora karepmu sing nglakoni aku. Ini umumnya orang seperti itu. Yo aku wong bodoh-bodoh kok saya iso mikir.
Seolah-olah ilmu itu dasarnya adalah pikiran belaka. Itu kan yang sering kita dengar, yang sering kita ini. Sehingga akhirnya orang tidak mengetahui kebenaran. Wala yata'allamuna ma la ya'lamun, dan tidak mau belajar terhadap apa yang tidak diketahuinya. Yang keempat yang lebih parah lagi ini, wa yamna'unan nasa minal ilmi. Ya, ini bakar masjid. Ini kan yamna'unan nasa minal ilmi, menghalangi manusia untuk mendapatkan ilmu, bubarkan pengajian, la ilaha illallah, membubarkan pondok, apalagi mau bangun masjid, mau memperluas masjid aja dihalang, la ilaha illallah. Ini kan dia nggak tahu tanggung jawabnya di akhirat, dikiranya itu dia jihad gitu. Tetapi sungguhnya kalau dia memperhatikan la ilaha illallah, dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mau nolak nggak nolak, pasti dia akan ditanya ini, wallahi, sampai dia bertaubat. Kalau tidak bertobat, pasti akan ketemu dengan pertanyaan itu. Kita juga ada hal-hal yang mungkin kita lakukan yang salah, kita akan bertanggungjawabkannya. Nah, ini ada perkataan Imam Az-Zahabi yang menjadi penjelasan terhadap perkataan Abu Utsman, maka perlu dibaca. Nah, fadhil Ustaz. Nu'utu ru'usil Arabi wa Turk wa khalqun min jahalatil amah yasiri waqafu bil bid'ah walau fattashu ahla dzikri khiyali la sa'idu yu'riduna ani ta'allumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tihan wa kasalan. Murdiatun. Naam. Idan dhamma kibrun wa fujurun wa ijramun wa tajahrumun Allah. Allah wa an Sufyan bin Uyainah rahimahullah qala innama arbabul alladhina hum ahluhu alladhina ya'maluna bi wa qala aidan rahimahullah kana rajulun alimun wa akharu abid wa qala al-alimu lil abid ma laka la ta'tini wal nasi ya'tuni wa yahtajuna ila alam ila ilm qala ana ahsanu shay'an qalilan
wa ana a'malu bi fa idza bini ataytuka wa ana hasan fa idza faniya. wa idza faniya ataytuka. Naam. wa an Hasan al-Basri rahimahullah qala idza kuntu amiran bil ma'rufi fakun min akhadha an-nasa Fakun man akhadan nasa bihi wa ila halakta wa ila kunta kunta man yanha 'anil munkari fakun man ankara nasa lahu wa illa. halakta. Naam. Berkata Al-Zahabi rahimahullah, Hadihi, ini semua yang dikatakan oleh Abu Utsman Al-Khairi, ini semua adalah perkara-perkara nu'ud sifat-sifat ru'usil Arab wa Turk, sifat-sifat tokoh-tokoh bangsa Arab dan bangsa At-Turk, At-Tarturk. At-Turk di sini At-Tarturk. ini adalah sifat-sifat para pembesar Arab. Iya. Wa khalqun min jahalatil amah, dan sekelompok orang-orang bodoh. Kalau seandainya mereka beramal sedikit dari yang mereka arafu ketahui, la afrahu, pasti mereka akan bahagia. Dan kalau tidak, walau waqafu, dan sekiranya mereka waqafu, waqafa ya berhenti, dan mereka berhenti dari melakukan perkara yang bid'ah, la wuffiqu waffaqa yuwaffaku isim majhul. Wuffiqa akan diberi taufik. dan fattashu an dinihim, walau fattashu an dinihim, dan sekiranya mereka mau meneliti agama mereka, mau mencermati agama mereka, memeriksa agama mereka, dan bertanya kepada ahli Naam. ulama, dan bukan kepada ahli jabal, ahlul hiyal wal makar, tukang tipu dan tukang buat makar. niscaya mereka akan bahagia. Akan tetapi yu'ridun anit ta'allumi, a'rada yu'ridu walla yuwallu, menolak, berpaling. berpaling dari belajar dan Tihan wa kasalan, malas. kasalan itu malas, tihan itu sombong, karena angkuh, sombong dan malas, atau menggampangkan. Tih fawahidatun min hadhil khilal murdiyah. Baik, tayyib. Satu sifat saja dari sifat-sifat yang empat ini itu sudah membinasakan,
Ini kan disebutkan Islam itu hancur karena 4 perkara, 4 orang. Satu sifat saja itu sudah murdiatun, sudah membinasakan pelakunya. Fa kaifa biha idza ijtamat. Bagaimana seandainya keempat sifat itu berkumpul? Iya. Lalu bagaimana kalau 4 sifat itu ada pada satu orang? Bagaimana persangkaanmu? Idzan dhamma ilaiha kibrun wa fujurun wa ijramun wa tajahrumun 'ala Allah. Famadhannuka, lalu apa prasangkamu? Lalu apa prasangkamu? Iya, atas apa prasangkamu ketika indhamma ilaiha tergabungkan pada 4 sifat tersebut sifat lainnya, kibrun, kesombongan, wa fujur, kejahatan, sifat jahat, dosa, wa ijram, ini kemaksiatan ke dosa itu sendiri, dosa-dosa kriminal, wa tajahrumun 'ala Allah, dan sikap berani kepada Allah, berbuat maksiat menentang Allah. Nas'alullahal afiyah. Tayyib. Qala Az-Zahabi rahimahullah, hadhihi nu'utu rusil arabi wat turk wa khalqun min jahalatil ama. Yang dikatakan oleh Abu Utsman Al-Hayri rahimahullah, kehancuran Islam itu oleh sebab 4 perkara, 4 orang, 4 kelompok manusia. Ini adalah sifat-sifat 4 ini ada sifat-sifat tokoh-tokoh Arab, pemimpin-pemimpin bangsa Arab, yaitu bangsa Arab jahiliyah, wat Turk, dan juga Atar Turk, pemimpin kaum Atar Turk seperti Mongol, nah itu sejenis mereka. Wa khalqun min jahalatil amad, dan sekelompok banyak dari orang-orang bodoh awam, orang-orang umumnya yang bodoh, yang tidak berilmu. Mereka itu memiliki 4 sifat ini. Falau amilu biyasiri ma'arafu la aflahu, seandainya mereka mau beramal terhadap yang gampang, yang mudah dari yang mereka ketahui, seandainya mereka mau beramal dari yang mereka ketahui, yang beramal dari yang mudah dari yang mereka ketahui, la aflahu, niscaya mereka akan beruntung. Jadi seandainya mereka melaksanakan yang wajib-wajib, menjauhi yang haram-haram, ini yang yasiru ma'arafu, ini sesuatu yang ringan dari yang mereka ketahui. Siapa yang nggak tahu wajib sholat? Siapa yang nggak tahu wajibnya puasa? Dan juga hal-hal perkara yang dasar, yang wajib dan yang haram. Siapa yang nggak tahu kalau zina itu haram? Siapa yang nggak tahu kalau minuman khamr itu haram? Nah, ini yang yasir ma'arafu, perkara-perkara ringan, gampang yang mereka ketahui. Kalau mereka mau melakukan yang ini, memegangi yang paling gampang, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, la aflahu, pasti mereka beruntung. Walau waqafu 'anil amali bil bid'ah, ditambah lagi kalau mereka mau berhenti dari perbuatan berbagai bid'ah. Ini yang katakan Imam Az-Zahabi. La wuffiqu, niscaya mereka akan diberi taufik. Diberi taufik itu diberi kemudahan dan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. La wuffiqu, niscaya mereka akan diberikan kekuatan dan kemudahan dan bimbingan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Walau fattashu an dinihim, dan seandainya mereka mau meneliti agamanya, mau mengoreksi agamanya, wasa'alu ahla dzikri, yaitu dengan cara apa? Banyak bertanya kepada para ulama, ahlu dzikr, para ulama. La ahlal hiyal, bukan orang tukang bikin al-hiyal itu bukan bikin ini siasat, tukang tipu lah gampangnya bahasanya. Bukan bertanya kepada tukang tipu, tukang siasat, sehingga dia melihat dia siapa yang nanya. Oh, yang nanya ini, saya beri hukum ini saja. Kalau yang tanya lain, ini tanya ini, saya sesuaikan dia. Ini kalau saya jawab boleh, marah dia. Oh, saya jawab tidak. Kalau ini yang tanya, oh ini kalau saya jawab tidak, dia marah. Saya jawab aja iya. Itu ahlul hiyal wal makar, hanya mengambil manfaat, makar. La sa'idu, kalau mereka
mau meneliti agamanya dan menanyakan kepada para ulama tentang perkara agamanya yang tidak dia ketahui, dan bukan kepada orang-orang yang mengambil keuntungan, bukan kepada orang-orang yang cuman hanya ingin mengambil kesempatan dan memanfaatkan umat, la sa'idun, niscaya mereka akan bahagia, yaitu dengan bertanya kepada para ulama, kepada ahlul ilm. Bal, akan tetapi yu'riduna 'anit ta'allumi tihan wa kasalan, namun mereka sebaliknya berpaling dari menuntut ilmu karena sombong atau karena menggampangkan dan karena malas, menganggap remeh. Tih itu sepele itu, ya sombong, sikap sombong, juga meremehkan. Tihan wa kasalan, dan malas. Fawahidah min hadhil khilal murdian, sifat-sifat ini, satu saja dari sifat-sifat di atas ini itu sudah membinasakan, yaitu apa? Tidak mau beramal dengan ilmu, tidak beramal dengan apa yang tidak dia ketahui, tidak mau mempelajari ilmu yang tidak dia ketahui, apalagi menghalangi manusia dari mencari ilmu, dari menuntut ilmu, dari mengambil ilmu, dari mendapatkan ilmu. Kalau sifat satu ini saja bisa membinasakan, fahawa wahida min hadil khilal murdia, satu sifat saja dari sifat-sifat ini sudah membinasakan. Fa kaifa biha idza ijtamat, lalu bagaimana bila semua sifat-sifat ini menyatu pada diri seseorang? Hancur Islamnya. Ini yang lagi gemar, ini poin keempat tadi, yamna'unan nasa minal ilmi. Yang gemar sekarang lagi, masya Allah, dimasyarakatkan, diviralkan, digandrungi sampai membuat apa namanya, yang terakhir ini membuat tuntutan untuk membubarkan pesantren-pesantren yang beraliran la ilaha illallah. Mereka tidak tahu ilmu membubarkan orang-orang yang menuntut ilmu, dan betapa mereka ini tidak melihat akibat dari perbuatan mereka bagi dirinya, keluarganya, dan masa depan dia di akhirat. Itu sudah seperti itu. 4 saja. Bagaimana kalau ada 4 sifat ini? Fama dhannuka, lalu apa perasaan kamu idan dhamma ilaiha, kalau ditambahkan lagi dari 4 sifat itu dengan sifat kibrun, sombong, wa fujur, jahat. Fujur itu jahat, sifat dosa. Wa ijram, ijram itu kriminal, jinayah juga, ijram kemaksiatan juga, dosa. Wa tajahrumun 'ala Allah, dan sikap berani bermaksiat menentang Allah. Nasallallahu al-afiyah, kita semua memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wa an Sufyan ibn Uyainah rahimahullah qal, diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau berkata, innama arbabul ilmi alladina hum ahluhu alladina ya'maluna bihi. Kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, sesungguhnya arbabul ilmi, yang dikatakan para ulama, yang dikatakan orang-orang yang berilmu. Arbab jamak dari rabbun, rabbul ilmi artinya sahibul ilmi, artinya ahlul ilmi. Arbabul ilmi, siapa mereka? Alladzina hum ahlu, yang mereka ini patut dijuluki dengan ulama. Siapa mereka? Alladzina ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang senantiasa beramal dengan ilmunya. Orang-orang yang senantiasa beramal sesuai dengan ilmunya, meskipun dibenci orang. Orang beramal dengan ilmunya itu akan dibenci orang. Contohnya, melihat ada orang lagi berbuat maksiat, ditegur, marah nggak orang itu? Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, tidaklah seseorang itu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, melainkan dia pasti akan dibenci di tengah kaumnya. Kalau dia benar-benar melaksanakan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar 100%, pasti akan dibenci oleh tengah kaum. Tapi dia mulia di hadapan Allah. Nah, ini juga sesuatu yang zaman ini sangat langka. Dan itu artinya dia beramal dengan ilmu. Salah satunya. Wa qala aidan rahimahullah, Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah juga mengatakan, kana
Rajulun alimun wa akharu abidun. Ada seseorang yang dia berilmu, yang satunya ahli ibadah. Faqala al-alimu lil abid. Orang yang berilmu berkata kepada yang ahli ibadah. Ini dua hal yang berbeda. Tapi maksudnya orang yang berilmu yaitu orang yang beramal dengan ilmunya sehingga dia beribadah dengan ilmu. Sedangkan dikatakan al-abid, orang yang ahli ibadah, dia hanya pandai beribadah tapi banyak ibadah yang dia lakukan tanpa dasar ilmu. Maka ini ada bedanya. Sehingga sebagian ulama mengatakan al-alim huwa al-abidu bil ilmi. Seorang yang berilmu itu pasti dia orang yang ahli ibadah dan dia beribadah dengan ilmu. Tapi orang al-abid lam ya'bud bil ilmi. Orang yang ahli ibadah dia tidak selalu beribadah dengan ilmu. Berkata al-alim lil abid, "Malaka la ta'tini wan nasu ya'tuni wa yahtajuna ila ilmi." Kata orang yang alim ini kepada orang yang ahli ibadah, "Mengapa kamu tidak mau datang kepada aku, belajar sama aku? Orang-orang mereka semua datang kepada aku dan mereka membutuhkan ilmuku. Kenapa kamu tidak?" Qala, "Ana ahsanu syai'an qalilan wa na'mal bihi." Ana uhsinu syai'an qalilan wa na'mal bihi. Fa idza faniya ataituka. Kata orang ini, aku mengetahui sesuatu yang sedikit. Aku mengetahui dengan baik sesuatu yang sedikit dan aku beramal dengannya. Dan apabila fania, apabila sudah hilang habis ilmuku yang sudah aku amalkan, itu kan nanti aku akan datang kepadamu untuk mengambil ilmu yang baru. Wallahu ta'ala alam. Apa maksud dari perkataan dari Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah yang menggambarkan dua orang ini? Ada dua pelajaran dalam hal ini yang tampak pada zahirnya. Yang pertama, bahwa orang yang ahli ibadah ini yakni orang yang beribadah dengan ilmunya. Dia mengamalkan sesuai dengan ilmunya, sehingga dia tidak memperbanyak ilmu sebelum dia mengamalkan ilmunya. Itu yang dimaksudkan. Sedangkan ahli ilmu di sini ingin banyak memberikan manfaat kepada orang banyak dengan menyampaikan ilmu. Wallahu ta'ala alam. Wa anil Hasan al-Basri rahimahullahu qala, dari Al Hasan al-Basri rahimahullah beliau berkata, "Idza kunta amiran bil ma'rufi fakun man akhadan nasa bihi wa illa halakta." Apabila kamu mau menjadi orang yang beramar ma'ruf, maka jadilah kamu orang yang akhadan nasa bihi, yaitu orang yang engkau mengajarkan manusia dengan ilmumu tadi. Artinya melakukan manusia dengan ilmumu, kau beramal di hadapan manusia dengan ilmumu. Wa illa halakta. Kalau tidak maka engkau akan binasa. Engkau ngajarin amar ma'ruf tapi kau sendiri tidak melaksanakannya. Wa idza kunta mimman yanha 'anil munkar fakun man ankaran nas lahu wa illa halakta. Dan juga sebaliknya, apabila kamu ingin jadi orang yang melarang dari perbuatan mungkar, mencegah dari perbuatan mungkar, maka jadilah kamu orang man angkaron nas, orang yang mengingkari manusia. yakni man angkaron nas lahu, orang yang paling mengingkari terhadap perbuatan yang kamu larang manusia dari melakukannya. Kalau kita menyuruh orang berbuat ma'ruf, maka hendaklah kita orang yang paling pertama kali mengamalkan ilmu itu. Dan ketika kita ingin jadi orang yang melarang perbuatan yang mungkar, hendaknya kita orang yang pertama kali, orang yang paling mengingkari kemungkaran itu. Sebab kalau tidak, halakta. Sebab apa? Banyak orang yang masuk neraka sampai ususnya keluar dan dia nanti muter-muter kayak keledai yang diputer di penggilingan, sehingga orang-orang datang kepadanya menanyakannya, ada apa dengan bukankah engkau yang dulu mengajarkan kami kepada kebaikan? Betul, aku mengajarkan kalian kepada kebaikan, namun aku tidak beramal dengannya. Aku mengajarkan kebaikan, namun aku tidak beramal dengannya. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran, namun aku mengerjakannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita semua berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Di sini
bahwa ilmu ketika tidak diamalkan itu akan berbahaya tadi, karena ketika kita tidak melakukan apa yang kita ketahui, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa naktafu, wa insyaallah kita akan lanjutkan dari bab ini sehingga sisa sedikit, dan nanti akan masuk kepada bab baru, yaitu halus salaf ma'ulatil umur. Keadaan para salaf bersama dengan para pemimpin. Nanti kita akan lihat insyaallah taala, tapi menyelesaikan dulu bab ini biidznillah taala dalam pertemuan-pertemuan mendatang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.